Kekasih Tuhan, pernahkah Anda dikhianati, dibenci? Ketika Anda dikhianati, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah Anda dendam? Apakah Anda membalas dengan orang yang membenci Anda? Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa Dia tidak terpengaruh dengan orang yang mengkhianati Dia. Bahkan artinya bahwa Tuhan Yesus membuktikan tidak dikuasai oleh dendam atau benci tatkala dia, yang pertama, tatkala dia dikhianati oleh Yudas. Jadi dia tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh sakit hati. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-49 sampai dengan 50, firman Tuhan katakan, "Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, 'Salam Rabi,' lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Hai teman, untuk itukah engkau datang?' Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya." Siapa ini? Yudas mengkhianati Yesus. Tapi apakah Yesus dikuasai oleh dendam dan kebencian pada waktu dia dikhianati? Nah, hari ini belajar kekasih Tuhan bahwa ketika Anda dikhianati oleh seseorang atau teman atau siapa saja yang pernah mengkhianati Anda, belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia tidak terpengaruh, dia tidak dendam, dia tidak benci dengan orang yang mengkhianati dia. Lalu yang kedua, pada waktu dia disangkal, siapa yang menyangkal dia? Petrus. Apakah dia terpengaruh dengan dendam atau benci ketika dia disangkal? Anda bayangkan kalau selama ini Petrus bersama-sama dengan dia. Tetapi pada waktu ada yang namanya kesukaran, dia menyangkal Yesus. Bahkan dia berkata, apapun yang terjadi, oh, saya akan tetap mengikut Yesus. Ternyata dia menyangkal Yesus. Tapi apakah Yesus dendam dan benci karena yang namanya Petrus menyangkal? Tidak terpengaruh sama sekali. Artinya mari belajar kekasih Tuhan, pada waktu orang lain menyangkal kita, kita belajar di apa yang namanya Yesus membuktikan bahwa dia tidak terpengaruh. Matius 26 ayat 34, kita belajar firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bayangkan yang namanya Petrus yang bersama-sama dengan Yesus menyangkal 3 kali. Bayangkan saudara, 3 kali. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia tidak terpengaruh ketika yang namanya Petrus menyangkal. Apa yang saya mau sampaikan? Mari kekasih Tuhan belajarlah, jangan sampai terpengaruh atau malah kita benci, malah kita dendam dengan orang yang pernah mengkhianati kita atau pernah misalnya menyangkal kita. Lalu yang ketiga, tatkala diragukan oleh siapa? Oleh Thomas. Selama ini murid-muridnya, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi Thomas berkata, aku tidak akan pernah percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku. Anda bayangkan, Yesus diragukan. Nah, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 25. Firman Tuhan katakan, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Diragukan. Tetapi Yesus membuktikan dia tidak pernah terpengaruh dengan apa yang namanya dilakukan oleh Thomas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.